Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi terkait penyakit autoimun pada saluran pencernaan atau IBD. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi saluran pencernaan. Definisi saluran pencernaan ini merupakan suatu sistem organ yang tersusun mulai dari mulut hingga anus yang fungsinya untuk mentransfer dari luar tubuh yang berasal dari makanan yang dikonsumsi ke dalam tubuh dan selanjutnya mengeliminasi zat residu yang dihasilkan. Proses pencernaan ini sangat penting sebagai sumber energi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh dengan memecahkan partikel besar menjadi kecil hingga dengan mudah digunakan oleh sel-sel dalam tubuh. Yang kedua ada bagian-bagian saluran pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Mulut ini merupakan saluran pertama yang dilalui oleh makanan. Pada rongga mulut terdapat berbagai alat pencernaan yaitu seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus ini untuk menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik hingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Bagian selanjutnya dari saluran pencernaan adalah lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus berbentuk seperti kantung. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung adalah yang pertama asam HCl, yang kedua ada lipase, yang ketiga ada renin, yang keempat ada mukus. Lalu ada usus halus yang merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Senyawa yang dihasilkan usus halus yaitu disakaridase, erepsinogen, hormon sekretin, dan hormon CCK atau koleksistokinin. Selanjutnya ada usus besar atau kolon, yang merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter, dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Yang terakhir ada rektum atau anus. Rektum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Yang kedua, ada patogenesis, patologi, patofisiologis. Inflammatory bowel disease atau disingkat IBD merupakan penyakit autoimun yang juga dikenal dengan istilah peradangan usus kronis. Pada dasarnya, IBD terbagi dalam dua tipe, yaitu ulcerative colitis atau disingkat UC dan Crohn's disease. Yang pertama ada patogenesis. Faktor-faktor pencetus yang memungkinkan terjadinya aktivasi respon imun pada IBD adalah organisme patogenik yang belum dapat diidentifikasi, respon imun terhadap antigen intraluminal, contohnya protein dari susu sapi, atau suatu proses autoimun di mana ada respon imun yang appropriate terhadap antigen intraluminal, ada pula respon yang inappropriate pada antigen yang mirip yang terjadi pada sel epitel intestinal, contohnya perubahan fungsi barier. Manifestasi IBD umumnya tergantung pada area mana yang terlibat di saluran pencernaan. Pasien-pasien IBD dapat pula mengalami irritable bowel syndrome atau IBS, di mana akan terjadi kram perut, kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, dan keluarnya mukus tanpa darah atau pus. Gejala sistemik yang dapat terjadi adalah demam, berkeringat, merasa lemas, dan nyeri sendi. Demam ringan merupakan tanda pertama yang harus diwaspadai. Kemudian, pasien dapat merasa kelelahan yang berhubungan dengan nyeri, inflamasi, dan anemia. Sebagian besar pasien dengan CD mengalami penyakit perianal seperti fistula dan abses. Kadang-kadang juga dapat mengalami nyeri perut bagian bawah akut dan demam, mirip seperti apenditis dan obstruksi intestinal. Pemeriksaan fisik juga sebaiknya dilakukan untuk mencari manifestasi ekstraintestinal seperti iritis, episkleritis, aritis, dan keterlibatan dermatologi. Patofisiologi,
Inflammatory bowel disease atau IBD merupakan penyakit autoimun yang juga dikenal dengan istilah peradangan usus kronis. Penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi hingga kematian bagi penderita. Jalur akhir umum daripada patofisiologi IBD adalah inflamasi pada mukosa traktus intestinal menyebabkan ulserasi, edema, dan perdarahan, kemudian hilangnya air dan elektrolit. Banyak mediator inflamasi yang telah diidentifikasi pada IBD, di mana mediator-mediator ini memiliki peranan penting pada patologi dan karakteristik klinik penyakit ini. Sitokin yang dikeluarkan oleh makrofag karena respon daripada berbagai rangsangan antigenetik berikatan dengan reseptor-reseptor yang berbeda, kemudian menghasilkan efek-efek autokrin, parakrin, dan endokrin. Sitokin juga akan mengidentifikasi limfosit menjadi berbagai tipe sel T helper tipe 1, TH-1 berhubungan dengan CD, sedangkan TH-2 berhubungan dengan UC. A. Ulcerative colitis. Pada UC, inflamasi dimulai dari rektum dan meluas sampai kolom bagian proksimal. Dengan cepat melibatkan hampir seluruh bagian dari usus besar, rektum selalu terkena pada UC. Dan tidak ada skip area, di mana skip area ini didapatkan pada CD 25% dari kasus UC. Perluasannya hanya sampai rektum saja dan sisanya biasanya menyebar ke proksimal dan sekitarnya. Pankolitis terjadi pada 10% dari kasus-kasus yang ada. Usus halus tidak pernah terlibat kecuali jika bagian akhir distal daripada ileum mengalami inflamasi superficial, maka dapat disebut dengan bakuas ileitis. Walaupun keterlibatan total dari kolom lebih sedikit, penyakit ini menyerang serentak dan berkesinambungan. Jika UC menjadi kronik, maka kolom akan menjadi kaku, memiliki sedikit Hausral marking yang menyebabkan gambaran pipa yang lebam atau hitam pada barium enema. Kemudian yang kedua ada Crohn disease atau CD, dapat melibatkan bagian manapun daripada saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai anus, dan menyebabkan 3 pola penyakit, yaitu penyakit inflamasi, struktur, dan fistula. Penyakit ini melibatkan segmen-segmen oleh karena proses inflamasi. Granuloma non-spesifik. Tanda patologi yang paling penting dari CD adalah transmural, melibatkan seluruh lapisan daripada usus, tidak hanya mukosa dan submukosa, di mana jika mukosa dan submukosa saja merupakan ciri daripada UC. Selain itu, CD tidak berkesinambungan dan memiliki skip area antara satu atau lebih dari area yang terkena penyakit. UC dan CD memiliki tanda dan gejala umum yang perlu diwaspadai seperti diare, kelelahan, sakit perut dan kram, nafsu makan berkurang, darah pada feses, dan penurunan berat badan. Faktor pencetus dan resiko penyakit IBD. Penyebab pasti terjadinya penyakit IBD ini belum diketahui secara jelas. Diduga disebabkan oleh gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Kesalahan diet dan tingkat stres yang berlebih juga dapat memicu terjadinya IBD. Faktor keturunan ataupun genetik juga berperan meskipun angka penderitanya sangat sedikit. Resiko penyakit ini juga tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin atau usia. Karena penyakit ini terjadi pada saluran pencernaan, maka pasien yang terkena penyakit IBD perlu memperhatikan pola makan. Resiko berkembangnya ulcerative colitis atau UC meningkat pada orang-orang yang tidak merokok. Namun bukan berarti dengan merokok dapat menimbulkan perbaikan gejala terhadap penyakit UC. Sebaliknya, untuk penyakit Crohn disease, insiden lebih tinggi ditemukan pada perokok daripada populasi umum, dan pasien-pasien dengan penyakit CD yang tetap melanjutkan merokok akan lebih sedikit responnya terhadap terapi yang ia terima. Yang terakhir adalah epidemiologi. Sebelum tahun 1960, insiden UC lebih tinggi dibandingkan CD. Namun data terakhirnya dinyatakan insiden CD sudah hampir menyamai UC. Yang mungkin perubahan data ini disebabkan oleh berkembangnya pengenalan dan penegakan diagnosis CD. Diperkirakan sekitar 1-2 juta penduduk di Amerika Serikat mengidap UC ataupun DC, dengan angka insiden sekitar 70-150 kasus per 100.000 individu. Insiden IBD pada ras kulit putih kira-kira lebih tinggi 4 kali lipat dibandingkan ras lainnya. Perbandingan insiden antara laki-laki dan perempuan hampir sama untuk UC dan CD, namun pada perempuan sedikit lebih tinggi insidennya. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.